Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan masing-masing yang sudah hadir saat ini maupun yang mendengarkan firman yang ada di rumah mereka masing-masing. Manusia tidak lepas dari kesulitan, dari masalah dalam hidup ini. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah, kesulitan, tantangan hidup, pencobaan, ataupun sakit penyakit? Ya. Apalagi kita menghadapi COVID-19 ini, ya, atau pandemi, ya, yang harus kita hadapi memang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dengan adanya pandemi ini atau COVID-19 ini. Ya. Tuhan punya rencana yang indah sebenarnya. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir atau usai. Tapi kami yakin dan percaya. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup mengatasi semua itu. Ya. Kita tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, yang sanggup mengatasi semua dalam hidup ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya ulangi kalimat ini. Sebaliknya saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, atau jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari kita fokus untuk mendengarkan suara firman ini. Orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula bukan saja mengalami penganiayaan, melainkan juga mengalami berbagai penistaan. Namun mereka merasa terhormat dalam keadaan tersebut. Beda dengan orang-orang Kristen sekarang ini. Ya. Kita lihat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jemaat yang mula-mula. Walaupun mereka mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tapi mereka merasa terhormat.
dibandingkan umat orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Lalu penderitaan apa yang kita alami? Tidak ada, saudara. Namun kalau tidak ada penderitaan, berarti roh kemuliaan tidak ada kepada saudara dan saya. Karena dikatakan di sini ayat 14 katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada saudara dan saya. Nah, ini dia, saudara. Kalau roh Allah atau roh kemuliaan atau roh Allah ada pada saudara dan saya, kita sanggup menghadapi semua penderitaan, kesulitan, sakit penyakit yang kita hadapi. Ini firman Allah katakan. Karena roh kemuliaan Allah itu ada, maka orang-orang dia pasti berani menderita karena Kristus. Karena apa? Roh kemuliaan Allah itu ada pada kita. Ya. Kita berbahagia. Kalau kita lihat kata dinista, memang firman Tuhan hari ini katakan dengan satu judul dinista. Ya. Dinista di sini, saudara, dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan dihina, rendah. Ya, perbuatan itu sangat rendah, sangat hina. Juga arti yang lain, tidak enak didengar kata-katanya. Itu kata dinista. Ya. Siapa orang yang tidak mau dinista? Direndahkan. Ya, tidak terima mungkin. Tetapi firman Allah katakan dengan jelas, katakan berbahagialah kamu jika kamu dinista, direndahkan. Ya. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada saudara dan saya. Sehingga kita dimampukan menghadapi semua masalah, kesulitan dalam hidup ini. Kenapa? Ada roh Allah, ada pada kita. Puji Tuhan, saudara. Orang yang benar-benar, yang berusaha hidup dalam kebenaran, pasti dia mengalami bukan enak saja, tidak. Tapi hal-hal yang tidak enak yang dialaminya. Baik itu masalah penistaan. Ingat, penistaan bukan saja datang di luar orang Kristen, tidak. Bahkan yang orang-orang Kristen sendiri. Ini. Ya, saling menjelekkan, saling menghina. Tapi tidak sedikit orang tersebut berangkat dari ketidakpuasan. Ya, mungkin kekecewaan terhadap seseorang. Atau iri hati mungkin. Itu ada perbedaan pendapat bisa juga. Membuat dia merasa terhina. Merasa dia dicela. Haleluya, saudara. Kalau kita perhatikan jemaat tadi saya katakan, mereka merasa terhormat. Menghadapi penganiayaan, penistaan. Tapi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Dalam setiap sikap kita, perkataan kita, kita harus berhati-hati juga. Jangan sampai perkataan kita ya membuat orang lain menjadi sakit hati. Menjadi orang lain merasa terhina. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan. Di sisi lain, orang yang kalau kita kita dicela, dihina, firman Allah katakan, kita berbahagia dikatakan. Berbahagia jika kamu dinista, dicela. Karena Kristus. Tidak ada orang menjadi orang anak Tuhan, orang yang percaya Yesus, enak-enak saja tidak. Selama kita hidup di dalam dunia ini, di dunia ini banyak masalah, banyak kesulitan. Ya. Glory, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang berusaha ya menista, itu pasti bukan orang-orang yang percaya yang benar. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan, justru penistaan
tersebut justru membuat kita lebih berhati-hati. Berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, kita mengoreksi hidup ini. Kita lihat di sini dalam ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari kata pengacau di situ, ya, orang yang suka mencampuri urusan orang lain, itu pengacau. Ya. Dalam kita bahasa sehari-hari katakan. Jangan sampai kita suka mencampuri urusan orang lain, jangan. Jangan sampai ada orang seperti itu. Sebagai pembunuh, pencuri, penjahat. Tidak. Tapi selanjutnya dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah. Jadi orang yang menderita karena Kristen ini dia harus memuliakan Allah. Tidak usah malu. Ya. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara saya. Apapun yang keadaannya saat ini terjadi. Jangan sampai kita mengundurkan diri dari Tuhan. Justru dengan adanya COVID-19 ini, saudara dan saya semakin hari lebih dekat dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu tujuannya. Memang ada rencana yang indah, semua yang terjadi dalam tempat di dunia ini. Ada rencana indah dalam Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi justru di balik semua itu, kemuliaan Allah dinyatakan bagi saudara dan saya. Ya, karena Allah mengasihi saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Penderitaan, wah berat saudaraku. Apalagi orang yang menderita, penderitaan pada zaman dulu, pada murid-murid Tuhan pada itu penderitaan secara fisik. Tapi kalau lihat-lihat untuk sekarang ini, anak Tuhan untuk sekarang ini, penderitaannya bukan secara fisik, tetapi batinnya menderita. Ya. Bukan secara fisik, tapi batinnya menderita. Untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat baik, menderita dia. Ya, coba kita buka 1 Petrus pasal 3 di sana katakan. 1 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Wah, itu jelas sekali. Lebih baik kita menderita karena berbuat baik. Ini yang batin ini rasanya tersiksa kalau kita mau berbuat baik. Don, tersiksa. Wah, kita mau berbuat baik dicegah. Rasanya berat untuk berbuat baik kepada orang yang pernah mencela kita, menyakiti hati kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Ini satu penderitaan fisik, batin ini. Batin kita tersiksa. Ya. Daripada kita menderita karena berbuat jahat, untuk apa? Tidak ada untungnya. Tapi kalau kita berbuat baik, kita menderita. Secara batin ini menderita. Menolong orang lain, kebutuhan saya tidak bisa mencukupi, mau menolong orang lain. Tunggu dulu. Tapi firman Allah katakan, lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Daripada kita menderita berbuat jahat, untuk apa? Jelas firman Tuhan katakan. Ya, kita lihat lagi dalam 1 Petrus pasal 2, di sana kena lebih jelas lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang
tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, saudara. Jadi katakan di sini, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, karena itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ada pada kita, sehingga kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Karena kasih karunia Allah. Kalau bukan kasih karunia Allah, kita tidak mampu berbuat baik. Tidak mampu kita. Ya. Mungkin kita mengancam. Kalau ada orang yang mengancam kita turut mengancam. Tapi firman Allah katakan, kita lihat jelas di sini. Ya. Ketika kamu dicaci maki, ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ini Yesus. Bahkan Yesus pernah berdoa di Bukit Golgota. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Permasalahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita hadapi tentu bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus, tidak ada. Tapi kita bersyukur dengan adanya masalah seperti ini yang terjadi sekarang ini. Itu membuat kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Lebih hari kita bersekutu dengan Dia. Nah, dan disitulah kita akan mengalami campur tangan Tuhan. Sebelum COVID-19 ini, saudaraku, firman Allah sudah katakan, sepanjang hari kamu kena tulah. Ya, lihat kita, Mazmur 73. Nah, di sini jelas sekali. Sudah belum adanya COVID ini sudah ada di dalam kitab Mazmur. Mazmur 73. Ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah itu jelas ayat ini katakan. Kalau dalam terjemahan yang lain tentang hukuman setiap pagi. Ya. Sepanjang hari aku kena tulah, bayangkan. Kena tulah. Tulah apa? Tulah masalah, kesulitan dalam hidup ini. Bukan tulah-tulah yang di zaman Mesir di situ, ya. Tapi untuk sekarang ini tulah-tulah yang kita hadapi sepanjang hari ini kita kena tulah. Ini ayat ini katakan. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang selalu ada bersama saudara saya. Walaupun dikatakan sepanjang hari kita kena tulah, kena masalah, kesulitan, tulah masalah dan sebagainya lah. Tapi bersyukur kebenaran firman Allah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua itu. Karena apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dengan adanya penderitaan, kesulitan dan sebagainya, itu memurnikan iman dan mendewasakan saudara dan saya. Itu maksudnya.
Ya, semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Demi kerajaannya di sorga. Bukan sesuatu yang mudah memang. Ya, memang bukan sesuatu yang mudah. Orang yang mau beribadah juga ya mengalami aniaya. Ya, coba kita lihat di dalam 1-2 Timotius. Ya, sebagai renungan kita yang akhir ini, 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bayangkan saudara, ya ayat ini. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jelas ayat ini katakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, menderita dinista dan sebagainya. Memang tidak, jadi orang Kristen itu enak-enak saja ya, aman-aman saja. Siapa bilang saudaraku? Nanti bisa aman-aman saja kalau kita dipanggil Tuhan. Nah itu dia, aman sudah. Selesailah semua masalahnya. Haleluya. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam ayat yang saya sampaikan di sini. Yang perlu kita perhatikan. Dalam menghadapi tadi itu, saudara dinista, dalam menghadapi pencobaan dan sebagainya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memang harus hidup suci. Walaupun, ya, meskipun untuk itu kita harus dirugikan. Ya, kita harus menderita dan sebagainya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa langit baru dan bumi baru adalah tempat pelabuhan kita. Iya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau betul-betul lebih sungguh-sungguh lagi, mau mengasihi Dia, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin.